Ya, terima kasih Mbak Yuli. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Pagi hari ini kita masuk ke kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 21, lanjutan dari surat 1 Petrus. Saya persilahkan. 2 Petrus 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam surat 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 21, saya membagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama dari ayat 1 dan 2, kita akan melihat tentang penulis, penerima, dan salam pembuka. Di bagian yang kedua, kita akan lihat dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10 tentang pengenalan akan Yesus. Dan bagian terakhir di ayat yang ke-16 sampai dengan 21 tentang kesaksian Petrus tentang Yesus. Nah, bagian yang pertama kita akan lihat bersama-sama di ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita tahu bahwa surat 2 Petrus merupakan kelanjutan dari surat 1 Petrus. Jadi penulisnya sama, penulis surat 2 Petrus adalah Simon Petrus. Dikatakan di ayat 1 dari Simon Petrus. Nah, Petrus mengenal dengan jelas siapa dirinya, dikatakan hamba dan rasul Yesus Kristus. Petrus mengerti identitas dirinya, dia adalah seorang hamba dan seorang rasul Yesus Kristus. Sebagai seorang hamba dan sebagai seorang rasul,
Petrus juga tahu tentang fungsinya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15, Petrus menjelaskan tentang fungsinya bahwa dia adalah pribadi yang senantiasa mengingatkan tentang kebenaran yang telah diterima oleh setiap orang percaya, khususnya jemaat pada waktu itu. Petrus menyadari bahwa dia bertugas untuk terus mengingatkan orang Kristen akan kebenaran. Bahkan Petrus mengatakan, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang rasul, Petrus tahu tugasnya. Dia memiliki hati, punya panggilan untuk terus melayani jemaat Tuhan, khususnya mengingatkan jemaat Tuhan agar mereka senantiasa tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Surat ini ditulis menjelang Petrus mati, dan kita tahu dia mengatakan, aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Surat ini ditulis menjelang kematian Petrus. Kita melihat bersama-sama penerima surat ini. Di ayat 1 dikatakan bahwa penerima surat ini adalah orang Kristen atau orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah beriman kepada Kristus. Dikatakan kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Penerima surat ini adalah orang-orang Kristen. Mereka yang sudah percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Kristus. Nah, kita lihat bersama-sama ada salam pembuka yang disampaikan Petrus kepada penerima surat ini. Dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Petrus menyampaikan salam pembuka. Dia mengatakan kasih karunia damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik di sini adalah bahwa di dalam salam pembuka ini Petrus mengingatkan kembali bahwa mereka atau jemaat harus sungguh-sungguh terus mengenal Allah, mengenal Yesus, mengenal Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa di salam pembuka Petrus sudah menyampaikan pentingnya untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah, mengenal Yesus. Kalau kita melihat konteks dari surat 2 Petrus memang berbeda dengan surat 1 Petrus ya. Kemarin kita sudah belajar dari 1 Petrus di mana konteks pendengar atau pembaca atau penerima surat itu adalah mereka mengalami penganiayaan secara fisik, penderitaan yang mereka alami karena mereka beriman kepada Kristus. Namun di surat 2 Petrus kita lihat konteks yang berbeda. Konteksnya adalah jemaat mengalami penderitaan dalam tanda petik, tapi bukan penderitaan secara fisik. Ya, penderitaan iman, penderitaan secara spiritual, di mana mereka menghadapi pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan. Pengajaran-pengajaran palsu itu menyangkal Yesus. Besok kita akan belajar di pasal yang kedua. Pengajar-pengajar palsu juga tidak percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini satu situasi yang tidak mudah. Kalau jemaat itu terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu, tentu mereka tidak akan berdiri kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu Petrus mengatakan kewajibanku sebagai seorang rasul terus mengingatkan kamu akan kebenaran yang telah kamu terima dan telah kamu percayai sebelumnya. Sehingga di salam pembuka ini, Petrus mengingatkan betapa pentingnya orang Kristen untuk mengenal Allah, mengenal Yesus. Kenapa? Karena waktu itu memang situasinya mereka diperhadapkan pada pengajaran palsu, guru-guru palsu yang menyangkal Yesus, yang menyesatkan iman mereka. Yang kedua, memang sangat ditekankan untuk mengenal Yesus, pengenalan yang benar akan Allah, karena memang tujuan pertumbuhan iman orang percaya itu adalah mengenal Yesus. Yang menarik adalah kalau di salam pembuka, Petrus sudah mengingatkan jemaat untuk mereka mengenal Yesus. Di salam penutup nanti di pasal yang ketiga, di ayat yang terakhir, Petrus kembali mengingatkan bahwa jemaat Tuhan, orang Kristen, mereka harus bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Dan kita lihat bersama-sama di sini bagaimana Petrus di awal dan di akhir suratnya, di salam pembuka dan di salam penutup, mengingatkan orang Kristen, orang yang sudah percaya untuk mereka menyadari bahwa tujuan keselamatan itu bukan untuk masuk surga, tetapi tujuan keselamatan adalah ketika seseorang sudah memiliki kepastian hidup dalam kerajaan surga, mereka harus terus mengupayakan pertumbuhan imannya, sampai mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana orang Kristen itu bisa mengenal Kristus? Kita lihat bersama-sama di pasal yang ke-1, mulai dari ayat yang ketiga, di situ diawali dengan kata karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh
oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang besar dan yang mulia itu, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bagaimana orang Kristen bisa mengenal Yesus, mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Allah dengan benar. Ini diawali dengan satu start di mana Allah dengan kuasa ilahinya memberikan anugerah sebuah panggilan keselamatan, di mana setiap orang dipanggil untuk mengalami kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Apa artinya? Artinya bahwa mengenal Yesus itu diawali dengan satu panggilan, satu anugerah, di mana Allah memanggil setiap orang berdosa untuk mengalami karya keselamatan di dalam Yesus. Dan setelah mengalami karya keselamatan di dalam Yesus, tujuannya jelas adalah mengalami satu pembaharuan hidup, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang terus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau kita tarik di dalam kitab Kejadian pasal 1, ini sangat berhubungan ya, karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama kali adalah untuk diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu kodrat ilahi itu ada di dalam diri manusia. Nah, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan rindu memulihkan kodrat ilahi itu yang melalui karya keselamatan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus hidup di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Dan seseorang yang sudah mengalami karya keselamatan itu terus dipanggil. Dikatakan di ayat yang kelima, justru karena itu, justru karena kita sudah dipanggil, diselamatkan, diberikan satu tujuan hidup yang jelas, hidup dalam kodrat ilahi, justru karena itu. Inilah satu proses di mana orang akan mengalami pertumbuhan iman, pengenalan yang terus ditambah-tambahkan, yang menjadi pribadi yang akhirnya serupa dengan Kristus. Dikatakan justru karena itu, karena kita sudah dipanggil hidup dalam kodrat ilahi, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Dikatakan ada dua kata penting di sini, harus. Ya, tidak ada pilihan lain. Orang Kristen harus hidup dalam kodrat ilahi, dalam panggilan untuk terus bertumbuh secara rohani, sungguh-sungguh, ya, tidak boleh setengah hati, sungguh-sungguh, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Orang yang mengenal Tuhan, secara spiritualitas dia kuat dalam pengenalan akan Tuhan, tetapi secara ekspresif, pengenalan akan Tuhan itu harus diwujudkan dalam satu tindakan konkret, yaitu kasih. Kasih kepada saudara-saudara seiman, dan kasih kepada semua orang. Ini adalah satu proses pertumbuhan rohani yang terus-menerus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Harus ada komitmen, tekad, kesungguhan, untuk terus menambahkan pengenalan akan Yesus setiap hari, setiap saat, setiap waktu, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Dikatakan di ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu, nah semuanya itu tuh yang mana? Yang sudah dijelaskan di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Baik itu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, kalau semuanya itu dimiliki oleh orang Kristen, dikatakan di ayat yang ke-8, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa, ayat ini mengingatkan kepada kita betapa ajaibnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita dan Dia memanggil kita untuk kita menjadi pribadi yang terus serupa dengan Kristus, menjadi orang yang sukses, giat, berhasil. Dan ukuran kesuksesan di dalam kehidupan kekristenan itu adalah kesuksesan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Inilah sukses yang sejati dalam pengenalan yang benar akan Allah. Sebaliknya, kalau orang Kristen itu tidak memiliki semuanya itu, orang percaya tidak memiliki semuanya itu, dikatakan ia adalah orang yang buta dan picik. Ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sehingga Petrus mengingatkan kembali dengan sungguh-sungguh kepada setiap orang percaya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ini satu hal yang luar biasa yang ditegaskan oleh Petrus untuk terus memiliki pengenalan akan Yesus. Di bagian yang ketiga kita lihat bersama-sama tentang kesaksian Petrus. Petrus menyaksikan tentang Yesus. Pengajar-pengajar palsu menyangkal Yesus. Pengajar-pengajar palsu tidak percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Petrus dalam suratnya ini meneguhkan iman orang Kristen agar mereka percaya, mereka memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Pengajaran tentang kristologi Petrus dalam surat 2 Petrus ini sangat kuat. Petrus menyaksikan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang
sudah dinubuatkan di dalam kitab suci dan sudah digenapi, dan dia pasti datang kedua kali menjadi raja, menjadi hakim yang kelak akan menghakimi seluruh muka bumi ini. Dikatakan di ayat yang ke-16 sampai dengan 21, di situ firman Tuhan mengatakan kepada kita, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus menyaksikan Yesus, dia punya pengalaman pribadi, berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus dalam kemuliaan. Dan Petrus mengatakan, kami menyaksikan. Ini satu bukti empiris yang disampaikan Petrus tentang siapa Yesus. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan, kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dalam kitab Injil, narasi Injil dijelaskan bagaimana Petrus mengalami perjumpaan yang indah ketika dia berada di atas gunung bersama dengan Yesus. Yesus pribadi yang dikatakan anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan ini disaksikan Petrus. Dan Petrus punya pengalaman yang indah bersama dengan Yesus. Dia saksikan itu kepada orang Kristen melalui suratnya di surat 2 Petrus ini. Bahkan dia mengatakan bahwa Kristus adalah pribadi yang sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab suci perjanjian lama dan sudah digenapi. Sehingga Petrus mengatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang-bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Ya, Petrus menyaksikan Yesus berdasarkan pengalaman pribadi dan nubuat kitab suci yang sudah digenapi. Karena ini satu warning, satu peringatan yang Petrus sampaikan kepada orang percaya. Demikian juga satu nasihat yang keras kepada guru-guru palsu, agar jangan menafsirkan nubuat-nubuat dalam kitab suci berdasarkan kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ada satu doktrin tentang Alkitab yang harus terus dimengerti orang percaya, orang Kristen, bahwa Alkitab itu adalah wahyu Allah, diilhamkan oleh Allah sendiri. Dan wahyu ini disampaikan kepada para penulis-penulis Alkitab dan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia, menurut kehendak sendiri. Apa amanat teksnya Bapak Ibu? Yang pertama kita bisa melihat bersama-sama satu amanat teks yang sangat jelas bahwa panggilan hidup orang Kristen adalah hidup dalam kodrat ilahi, mengenal Allah, mengenal Yesus Tuhan, dan inilah hidup yang sukses, hidup yang berhasil. Aplikasinya adalah apakah saya, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya sudah sungguh-sungguh hidup dalam kodrat ilahi, terus sungguh-sungguh dan terus menambahkan pengenalan kita akan Allah sampai kita dibuat oleh Tuhan berhasil mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita panggilan istimewa untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus. Ya, satu aplikasi praktis kita mengucap syukur dalam persekutuan doa pagi melalui kontekstual Bible reading. Ini adalah sarana praktis yang Tuhan berikan kepada kita agar hari demi hari kita ditambahkan untuk semakin mengenal Tuhan melalui firman-Nya dan melalui Roh-Nya. Selamat beraktivitas dan kita boleh melakukan firman Tuhan hari ini dengan sukacita. Amin. Ya, terima kasih sudah menyampaikan firman Tuhan, Kak Evi. Biarlah kita terus punya komitmen untuk menghidupi kodrat ilahi dengan sungguh-sungguh sehingga pengenalan kita dan juga akan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus nyata dalam hidup kita. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran.
Mari kita berkomitmen untuk terus hidup dengan sungguh-sungguh, menghidupi panggilan kodrat ilahi di dalam hidup kita, dan semakin mengenal Tuhan, semakin kita haus akan Dia. Melalui persekutuan doa pagi ini kita semakin mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, dan juga semakin melekat kepada Tuhan. Kita juga terus meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus menolong kita, memberikan keberanian untuk mengingatkan orang lain yang mungkin hidup tidak dalam kebenaran. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 mengingatkan untuk aku boleh hidup dan menghidupi panggilan kodrat ilahi dengan sungguh-sungguh. Kalau selama ini ya Tuhan, aku Tuhan tidak sungguh-sungguh, Tuhan ampuni segala dosa kesalahanku, dan Tuhan bawa aku kembali kepada kebenaran di dalam Engkau, dan terus menuhankan Engkau di dalam hidupku, dalam seluruh aspek hidup, supaya aku senantiasa Tuhan hidup semakin sepadan dengan panggilan dan kodrat ilahi. Aku juga berdoa Tuhan supaya Roh Kudus terus memberikan keberanian untuk saya boleh terus memberitakan Injil Tuhan, menyatakan kebenaran, dan terus membawa orang kepada kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih oleh anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.